الله من الدنيا تكمل به لسانها بألسان على جلوس وأبصارنا وربي وحينا شيخنا أسلامنا ولا أنبت الهدي من حبيب حسن الكف وما له أكبر من أسلام يشركنا وإن رسول ولا عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Tuhan mengenai Rebu Kasan. Rebu Kasan itu Rebu akhir di bulan Syawal. Memang tidak ada hadis di situ. Cuma asal perkataan para ulama yang di hari itu Allah banyak menurunkan bala. Terus apa yang harus kita lakukan secara umum? Bukan hanya di Rebu Kasan aja. Setiap saat, setiap waktu kita harus, saya katakan di sini lebih ditekankan, harus apa? Memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Rasul. Bukan hanya di Rebu Kasan saja. Kalau mengkhususkan di Rebu Kasan bahaya nanti. Bahayanya bagaimana? Di luar Rebu Kasan kita nyantai-nyantai dulu. Balanya Allah itu setiap saat datang. Cuman pada saat itu para ulama mengatakan banyak sekali balanya Allah yang akan diturunkan. Bagi pribadi kita balak terbesarnya yaitu naudzubillah dari semua naudzubillah. Semoga kita semuanya dijaga, dipelihara oleh Allah, diberikan oleh Allah, ditetapkan di dalam hati kita keimanan, keislaman, hilang sampai kita meneruskan maksudnya itu. Balak paling besar itu ketika iman kita dicabut, naudzubillah dari Islam kita dicabut, naudzubillah dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah karena kita sudah di akhir zaman. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Maka perhatikan diri kita masing-masing, perhatikan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Khusus besok, apa kita melakukan beberapa aktivitas secara umum, kita ketaatan harus kita selalu perbaiki di situ. Kita harus selalu meninjau daripada kualitas ketaatan kita kepada Allah wa Rasuli. Besok mau baca Yasin, monggo. Tadi saya sudah buka di story saya ada doa khusus pada ayat salamun qaulan min rabbir rahim, diulangi sebanyak 313. Kalau udah mau ya apa? Yasin aja. Mau baca Yasin dong, saya itu udah mau diulangi banyak, nggak apa-apa. Yang mau diulangi di ayat salamun qaulan min rabbir rahim itu 313. Setelah itu dilanjutkan sampai sempurna pembacaan surat Yasin. Setelah itu membaca doa yang saya unggah di story saya. Silakan jenengan ambil, jenengan korbannya, jenengan bagikan. Kalau jenengan memberitahu satu kebaikan, insya Allah semoga dijadikan amal solih, amal jariah yang nantinya tidak akan terputus meskipun kita sudah berada di alam barzah. Kebaikan-kebaikan yang kita beritahu. Terus apalagi aktivitasnya? Ya, ini ada satu riwayat dari Abi Idrus bin Umar Al-Habashi. Banyak yang beliau amalkan, salah satunya membaca doa tolak balanya Syekh Abdullah bin Ahmad As-Saudan. Mau dilagu, mau tidak dilagu, monggo. Salah satunya kan di sini Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah cukupkan bala ini. Jangan sampai engkau turunkan nuzulihi minas sama. Jangan turunkan. Seadanya diturunkan di dalam kita, keluarga kita, misalnya muslimin wal muslimah. Secara umum doa dafil, as-sadaqah dafil. Ya setiap saat, bukan hanya di Rebu Kasan saja. Setiap saat kita memberikan satu perkara yang nilainya ada kemanfaatan kepada makhluknya Allah yang lain, baik itu manusia, baik itu hayawan, baik itu tumbuhan. Nah, perlu saya garis bawahi ketika memberikan sedekah itu
bukan kepada dikatakan sodako itu bukan kepada yang kita miliki. Kalau kita miliki itu satu kewajiban yang dibawa tanggung jawab kita. Kita punya open kucing, hukumnya wajib. Nah, ngasih makan kucingnya tonggo. Kalau ngomong pena, dengan hari makan kucingnya tonggo itu istimewa. Ngomong kalau gak gelem, jangan makan di PDE tonggo. Kucingnya tonggo kalau di nyirami kembangnya tonggo. Tapi diizin dia tidak siram-siram, langsung semprot terus dari perkara. Maksudnya api, ternyata penerampinnya boten saya. Ini secara umum. Ada lagi apa yang kita lakukan? Ini kan masuk di bulan tadi. Ada itu. A'udzu bika biwajillah tammat min syarri ma khalaq. Nanti mawon. Ya Zalzal, ya Qawi, ya Matin, ikfi syarra dhalimin. Dan kita ada dua dan pakai. Jadi kan bijik mau siasin, mau doa tolak balak, terus rotip, monggo saya ditambah monggo. Intinya memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah wa Rasul. Napa mawon aktivitasnya monggo. Langkung saya wonten dawuh amaliyah ibadah ingkang ditresnani Allah lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika amal utawi ibadah ingkang ajeng, ingkang istiqomah, ingkang kontinu meskipun sekedik. Intinya itu. Jadi jangan hanya saya ukir bukasan balai kata, bukan hanya itu. Di lain perbukasan tetap kita dalam rangka apa? Memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Rasul, memperbanyak amal soleh. Ya kan, monggo kata-kata. Termasuk nopo pada sholat sunnah, monggo sholat hajat, sholat taubat, monggo. Wakah itu aktivitas itu. Nah, kantun bijik bagi didapain mbak nopo jamaah, nopo jamaah yuk woro-woro, ayo perbukasan. Tapi makin saya diribut nih. Sekali lagi saya ulangi, jangan hanya pada perbukasan saja. Di waktu-waktu yang lain jangan ingatkan terus, jangan ingatkan. Wajib kita memberitahu, mengajak, selesai. Perkara itu tidak jadi soal. Mau dilakukan sendiri, monggo. Kapan modal itu nggak akan kalau bawa tercintakan. Kapan perbukasan pada maghrib, mau pada zuhur, monggo kerso jenengan modal segani kapan. Nek kumpulnya biasanya kumpul itu pada maghrib paling enak. Soalnya maghrib itu nek pintunya dino poso jamaahnya kata gitu ada subuh pintunya poso ya sepi tapi nek Ramadan paling rame subuh maghrib bupo gitu obohan lillahi ta'ala. Itu perkawis rebuk Makassar. Nah, ini sedikit kakek tadi 5 menit atau 10 menit, 10 menit kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini melanjutkan dari tentang sahih sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalam alif wa nafa'ani wa ba'ulmi bidarin amin ila akhir. Kalau ini sampun dinukil sedikit tentang kefarduan salam dan tata cara keluar daripada sholat. Salam yang pendek, Assalamualaikum. Salam yang panjang, Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah, kan ini didhawuhaken tidak mengucapkan wa barakatuh, ini merupakan satu dalil. Nah, jadi kalau misalkan kula aturaken wonten riwayat atau dalil bahwa Nabi Muhammad SAW, maksud Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu salamnya sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ke kiri, yang ke kanan itu satu kefarduan, rukun di dalam sholat. Salam yang pertama, salam yang kedua hukumnya sunnah. Kita ikut yang mana? Monggo, dua-duanya benar, dua-duanya ada dalilnya, Nah, perlu diperhatikan di sini ada satu pengingat mengenai keluar daripada sholat. Jadi ukuran dikatakan keluar daripada sholat yaitu ketika mengucapkan salam yang sempurna dalam artian sempurna minim, yaitu Assalamualaikum. Setelah mim disukun baru bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai itu ketika salam ini belum sempurna sudah melakukan gerakan, apalagi sampai 2 kali, dikhawatirkan batal. Maksud saya 2 kali kanan sama kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena dia belum keluar dari sholat. Ukuran keluar dari sholat itu ketika sudah mengucapkan mim disukun di dalam kalimat Assalamualaikum. Makanya biasanya kulo dokum niku baru noleh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kum itu kita sudah keluar oleh kemudian mengucap tadi yang kedua sunnah hukumnya. Mau satu tidak apa-apa, mau satu. Tapi itu yang perlu diperhatikan. Ucapan salam sempurnakan dulu. Sempurnanya yaitu ketika mim disukun di dalam kalimat Assalamualaikum. Jangan sampai sebelum mim disukun sudah bergerak 2 kali kanan kiri, khawatir nanti sholatnya bisa dia terpenting. Nah, dia hati-hati. Ketika mengucapkan wa barakatuh, ya sebetulnya tidak apa-apa, tapi tidak ada anjuran di sini. Sunnahnya yang paling pendek yaitu Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini diterangkan 2 kali juga ada riwayat, ada dalil, 1 kali juga ada, sama-sama. Seperti yang disampaikan beliau pribadi, kita jangan mudah untuk menyalahkan perkaranya ini, menyalahkannya ini. Jangan. Mungkin karena keterbatasan ilmu kita sehingga kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau mau ya kita tabayun, kita cari itu. Dengan kalau sholat seperti ini bagaimana? Tujuannya kita tabayun, kita bisa jadi mendapatkan ilmu baru. Seperti yang dulu saya sampaikan ketika saya ketamuan dari Bangladesh itu, yang mereka tidak mau jamak sholat, tapi mereka mau qosor. Ilmu nih bagi saya tanya, ternyata jawabannya guru kami mengajarkannya seperti itu. Oh, selesai sudah. Karena beliau tidak menjelaskan sejarah keilmuan. Beliau mengatakan guru kami menjelaskannya seperti ini. Sudah kami ikut, sudah selesai. Nah, ternyata saya cari informasi, ternyata di sana banyak yang menganut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Nah, memang ternyata Imam Abu Hanifah dulu pernah ketika menjelaskan satu perkara itu, ya beliau lebih menganut, tanda kutip saya lebih kepada qasar daripada jamak. Jangan tanya dalilnya, beliau lebih pintar dari kita. Kita yang mayoritas mazhab Syafi'i ikut sudah. Ketika sudah memenuhi syarat,
ketika ada rukhsah, ada keringanan, yang keringanan itu sudah memenuhi syarat, maka kita ambil. Jangan sampai kita ada ambil. Apalagi memakai dalil macam-macam. Saya bisa kok tidak gabung sholat, berhenti di masjid untuk melaksanakan, padahal safar yang dia lakukan sudah memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Minimal 2 marhalah 80, 80, sekian, ada yang mengatakan 81, sekian. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk menjamak sholat. Maka ambil di situ. Kenapa? Itu rukhsah keringanan. Imam Syafi'i juga tidak mungkin pakai pikiran beliau dalam artian tanpa dasar dari Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin. Pasti beliau itu punya dasar dan dalil. Ya, kita ikut beliau, tapi boleh satu keadaan. Contoh, misal orang yang haji, ya, orang yang haji batal wudunya, cara wudunya ikut mazhabnya Imam Malik. Imam Malik itu bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit ini tidak batal. Yang dimaksud bersentuhan kulit adalah dukul, hubungan suami istri. Tapi kalau Imam Syafi'i bersentuhan kulit tanpa ada satir, ada penghalang, maka batal. Khusus jamaah haji yang mayoritas dari Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i, ketika di sana di Mekah, maka batal wudu dan cara wudunya ikut Imam Malik. Tidak apa-apa, bukan talfek ini, bukan talfek. Kenapa? Karena satu keadaan di sana sulit. Ketika haji, masya Allah, umroh aja seperti itu. Apalagi haji, banyak orang berjubel. Ketika laki-laki pakai ihram kan ini harus dibuka. Bukan tidak boleh ya. Memang satu ketentuan ketika pakai ihram, yang satu tertutup kain ihram, yang satu terbuka. Nah ini khawatir nantinya tersenggol daripada yang bukan muhrim. Kalau Imam Malik senggolan gini tidak ada sadir, terbatal. Yang dimaksud tersentuhnya kulit bagi mazhab Imam Malik itu adalah dukul, hubungan suami istri. Nah itu yang batal. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap sentuhan kulit titik akeh. Masuk ngomong ke titik aja tidak bisa. Titik akeh kodoh baik, kodoh batali. Gue kira titik gak batal, boten batal sama. Sedikit banyak tetap batal wudu. Ya, kalau disengaja tambah dosa. Sengaja soalnya nyenggol-nyenggol ini gitu. Dosa itu nggak oleh. Paham ya? Alhamdulillah pun 10 menit. Insyaallah selesai ngaji. Tadi kalau boleh. Lagi boleh. Kalau ngaji dibuat bu. Saya jawab loh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fi kulli zaman. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah.
Ya.